sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau tidak salah Selasa kemarin kita membahas tentang antara harapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang istiqomah. Akan ulun bacakan ayatnya karena kadang-kadang arti istiqomah sering kita pahami dengan kontinuitas atau berlangsung. Amal ibadah yang kita lakukan berlangsung terus menerus. Sebenarnya itu salah. Bukan sebenarnya itu salah. Sebenarnya bukan cuma itu arti istiqomah. Akan ulun bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Para penafsir menafsirkan arti istiqomah di sini, Pak, artinya adalah meneguhkan pendirian atas iman dan Islam. Lalu apa? Setelah dia mengatakan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah para malaikat itu. Lalu malaikat itu berkata kepada manusia yang berkata Rabbunallahu tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Lalu malaikat berkata kepada mereka, apa perkataan malaikat? Alla takhafu, kalian jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang mana kalian sudah dijanjikan atas surga itu. Ini di dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada dua tema pada ayat ini. Yang pertama adalah mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, dan yang kedua mereka istiqomah terhadap pernyataan mereka itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata pengakuan diri kita berislam itu belum tentu sesuai dengan pernyataan pendirian hati kita. Kenapa? Karena bisa jadi kehidupan kita ini penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan, atau sesuatu yang kita harapkan, atau sesuatu yang kita inginkan, belum tentu kita benar-benar berkata Allah adalah Tuhan kami. Orang yang dilanda ketakutan yang sangat, belum tentu juga dia mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Orang yang bergembira dengan sangat, belum tentu juga sampai mengucapkan Allah adalah Tuhan kami. Kenapa? Karena suasana hati manusia, dia bisa jadi melupakan Allah. Saking takutnya, dia bisa jadi lupa Allah. Saking gembiranya, itu dia bisa jadi lupa dengan Allah. Itu disebutkan di dalam ayat. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Tatkala manusia itu kami sudah beri nikmat, a'rada, maka dia cepat berpaling. Nih minta maaf kalau kita lagi survival. Wah, zikir itu kira-kira sebentar aja, Pak. Namun kalau kita lagi dalam keadaan down, itu kira-kira sembahyang tuh nangis aja bawaannya. Doanya panjang aja, maka Allah menyindir manusia. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain alim. Dan apabila kami timpakan kesusahan kepada mereka, maka mereka memiliki doa yang panjang-panjang.
Nih Ulun minta maaf dengan keadaan pian seperti ini yang pian ceritakan kemarin. Kira-kira doanya panjang loh Pak? Atau masih pendek aja Pak? Kalau doa jangan dekat sama. Jadi kalau sekiranya doa pian lebih panjang daripada kemarin, itu juga lebih baik daripada tidak sama sekali. Toh orang yang masih berharap kepada Allah adalah orang-orang yang beriman dan berislam. Namun kalau orang-orang sudah lupa, dia sudah enak lupa, sakitnya lupa pulang. Seperti perkataan Fir'aun ketika dia mengaku dirinya raja, di hatinya tidak mungkin ada Allah. Ketika kenikmatan itu ada. Namun ketika dia di penghujung sakitnya, lalu dia berkata, seandainya aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa, seandainya aku mengikuti, begitu. Terus yang benar yang bagaimana Pak? Dalam keadaan apapun manusia, dia harus memantapkan dirinya, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Pian pernah tadi kita berbicara gembira kita Pak. Nih pian-pian kira-kira tidak ada yang terintimidasi dengan keislamannya, tidak ada. Ada pian merasa terintimidasi dengan Islam? Atau pian terintimidasi dengan kata-kata Islam radikal atau misalkan? Enggak juga. Bila terintimidasi dengan keislaman, Ammar bin Yasir terintimidasi dengan Islam, Khabbab terintimidasi dengan Islam, tapi dalam hatinya selalu terucap Rabbunallah, Tuhan kami. Jadi kalau pian misalkan aja minta maaf, sekarang sedang merasa was-was terintimidasi, pian katakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tenang aja, Rabbunallah, Tuhan kami adalah. Seakan-akan kita dalam was-was keadaan begini nih Pak, mungkin dalam keadaan apapun, seakan-akan kita tidak bertuhan lagi dengan Allah, lalu kita berharap dengan manusia dan lain sebagainya. Tapi kita lupa mengatakan diri kita dalam jiwa kita, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maka dari itu ketika ada orang yang baru masuk Islam Pak, orang baru masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab tuh, ya orang Islam sudah besar Pak, sudah banyak Pak. Orang banyak yang masuk Islam berbondong-bondong. Lalu Umar kata, kamu tahu nggak penderitaan orang yang baru masuk Islam pada masa Mekah? Oh bagaimana? Dipanggil Umar, Khattab sini. Buka baju. Dibuka Khattab bajunya, itu semua penuh dengan bekas kena api. Karena Khabbab saat itu adalah pandai besi. Ketika dia ketahuan menyatakan keislamannya, dia dibakar di tumpu api. Jadi ada bekas-bekas luka bakar yang banyak di tubuh Khabbab. Lalu bertambahlah iman orang yang orang yang melihat itu. Khabbab setelah dibakar itu nggak tahan. Lalu dia pegang Nabi ketika Nabi lagi sedang tawaf di mana Pak? Di Ka'bah. Dia pegang. Nabi berdoalah untuk kami. Kami nggak tahan. Hati kami memang Rabbunallah, mengatakan Allah terima kasih Pak. Namun belum tentu lisan seperti Ammar bin Yasir mengucapkan sesuatu yang dia ingin selamat, padahal hatinya tidak mengatakan itu. Karena dia melihat ayahnya dan ibunya. Lalu Nabi berkata, wahai Khabbab, berapa banyak umat-umat sebelum kita diuji dengan Allah, dia dipenggal digergaji kepalanya, dia tetap Rabbunallah. Nah kalau kita minta maaf, tidak terintimidasi apapun dengan Islam kita, maka persoalan dunia menjadi mudah bagi kita. Kalau sudah keislaman kita terintimidasi, barulah ujian Rabbunallah itu ada.
Namun kalau masalah dunia, harusnya kita tidak usah khawatir. Yang kedua, arti apa Pak? Summastaqom, artinya memantapkan pendirian kita tentang iman dan Islam. Sekarang kita memantapkan iman kita dengan apa Pak? Dengan pengajian, oke. Satu, dengan baca Quran, ya. Dengan apa lagi? Berkumpul dengan orang soleh, ya. Dengan apa lagi? Zikir, ya. Namun ada orang yang dimantapkan dengan cobaan. Ada orang yang dimantapkan pendiriannya dengan cobaan. Ada orang yang gagal dimantapkan Allah Ta'ala dengan Islam karena cobaan. Namun ada orang yang lebih mantap imannya setelah itu. Setelah pian ulun dan segala melewati berbagai macam cobaan, mungkin kita baru tahu. Pian tahu kisah banjir kemarin Pak? Banjir, ya. Apa? Awal tahun kemarin. Ulun kan lewat Pak di salah satu dekat SPBU yang ada di Martapura tuh. Sana banjir. Pian tahu SPBU yang di belakang Ratu Juleha Pak? Kan ulun kantornya ke Cindialus, jadi lewat sana. Itu saat itu banjir masih setengah lutut. Lalu ada orang yang berkata di situ Pak, di sekitar situ. Apa katanya Pak? Tambahi lagi hujannya. Tambahi lagi. Ini kita dalam keadaan saat itu apa yang terjadi Pak? Itu kan di situ kalau enggak lebih dari di bawah pinggang sedikit, akhirnya orang nggak bisa lewat. Ada lagi teman ulun yang berkata, tambahi lagi. Ternyata apa Pak? Dia akhirnya gotong ibunya di Martapura karena di situ sampai sudah lewat rumah, akhirnya dia bawa keluarganya mengungsi. Padahal ketika pertama kali hujan itu. Nah setelah kejadian itulah baru manusia berpikir, oh ini ujian. Oh mantap enggak setelah itu. Ada orang yang meledek terhadap cobaan dan ada orang yang mantap. Bagi orang yang beriman setelah mendapatkan cobaan itu, ini kira-kira lebih bagus nggak keimanan itu setelah ini atau tidak? Kalau biar setelah ini lebih bagus, berarti cobaan itu bagus untuk kita. Walaupun minta maaf, walaupun kondisi keuangan dan ekonomi kita bisa jadi lebih rendah, tapi keimanan kita lebih bagus. Itu kira-kira yang lebih penting mana? Lu kasih tahu saya, ada cerita namanya Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini adalah orang yang pertama, orang Romawi yang masuk Islam. Dia masuk Islam ketika peristiwa sudah di Mekah, baru secara sembunyi-sembunyi. Ketika Rasulullah hijrah, dia yang salah satu yang Rasulullah sudah hijrah, sisa dia lagi Pak, beberapa orang. Alhamdulillah Pak, baru kita cerita hujan Pak. Apa habis itu Pak? Berangkatlah dia menuju Madinah. Ketika di tengah jalan dicegat oleh orang kafir Quraisy. Suhaib, kamu datang ke tempat kami berharta, sementara kamu mau pergi dari tempat kami dengan harta-harta? No. Apa kata Suhaib? Ambil saja harta, ambil aja. Maka dia datang ke Madinah sampai bertemu dengan Nabi. Nabi berkata, beruntunglah perdaganganmu wahai Suhaib, beruntung. Karena apa? Dia menggadaikan semuanya demi berkata Rabbunallahu summastaqamu, dan dia memantapkan iman ini. Dia tidak takut dengan harta. Kita ini kan seakan-akan kalau harta berkurang, iman kita berkurang juga Pak. Kalau harta kita berkurang, iman kita berkurang juga. Kebanyakan kita begitu Pak. Sakit kita ada, iman kita berkurang juga. Lebih banyak berkurang adalah ketika kita dapat nikmat, banyak lagi kurang imannya.
Maka dari itu orang-orang yang malaikat turun atasnya adalah orang yang memantapkan hatinya agar iman. Jadi ketika dia nikmatnya tinggi, imannya mantap, turun imannya mantap. Nah, maka dari itu para penafsir mengatakan apa? Para penafsir mengatakan yang dimaksud dengan malaikat turun itu kapan? Ibnu Katsir mengatakan, ini kira-kira pernah didatangi malaikat Pak? Ada pernah didatangi malaikat? Kecuali kalau dia didatangi malaikat akhirnya mengaku nabi gitu, merasa gitu. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yang dimaksud malaikat turun itu ketika kita di penghujung akhir hidup kita. Lalu kita nampak malaikat itu, lalu malaikat itu berkata kepada kita, kamu jangan takut. Karena manusia di penghujung hidupnya bisa jadi memikirkan, aku meninggalkan dunia, meninggalkan kenikmatan, meninggalkan kebahagiaan, meninggalkan anak dan istri. Kamu jangan takut. Wala tahzan, kamu jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannah. Kau bergembiralah dengan surga yang dijanjikan. Jadi malaikat mengatakan bergembiralah engkau. Kepada siapa malaikat berkata? Orang yang mantap imannya kali. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum membahas tentang istiqomah yang kedua, tadi istiqomah yang pertama maksudnya adalah meneguhkan iman. Lalu ingin satu cerita. Anak Ben ada yang habis Quran di sini Pak? Ada Pak? Ada yang kira-kira program sekolahnya di sekolah tahfiz? Nggak ada ya? Atau pian di sini ada yang habis Quran? Nggak ada. Oh beliau. Ada yang habis Quran Pak? Kamu apa Qurannya? Coba Pak dilantunkan. Dia baca qul huwallahu ahad 3 kali. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas itu kan katanya sepertiga Al-Quran. Jadi kalau dia baca 3 kali, berarti sama dengan 1 Al-Quran. Nah itu kadang-kadang kan Pak. Ada seorang hafiz Quran pada masa tabi'in. Saat itu pada masa tabi'in itu adalah murid-murid sahabat. Saat itu Islam sudah mengejar menaklukkan kota Romawi. Nah, kota Romawi itu yang bisa katakan Romawi itu berkuasa di daerah sedikit arah Afrika Utara. Jadi Palestina itu dulunya itu dikuasai oleh Romawi. Mesir dikuasai oleh Romawi saat itu. Romawi berkuasa sekali. Dia tahu cerita tentang, belum lupa, Raja Romawi itu kawin dengan siapa Pak? Wanita yang tercantik di Mesir, Cleopatra itu siapa namanya Pak? Mark Antony Pak? Ahli sejarah berarti bilang. Belum kan ingat lagi Pak? Nah itu Mesir saat itu di Romawi Pak. Saat karena Romawi itu punya benteng-benteng, orang Islam tuh dari kalangan pasukannya ada yang habis Quran Pak. Ini diceritakan di dalam cerita Ibnu Jauzi menceritakan kisah ini. Ketika berperang itu, menguasai itu, mengepung kota benteng itu, ternyata di antara orang yang pasukan itu ada yang habis Quran. Bahkan disebutkan namanya oleh Ibnu Jauzi. Dia melihat seorang perempuan yang tergurai rambutnya di atas benteng. Lalu dia kejar perempuan itu. Apa Pak? Bagaimana caranya aku memiliki? Kalau begitu Kak, saya buka gerbang ini, saya akan tunjukkan bagaimana caranya kau memiliki. Dia buka gerbangnya,
Lalu si perempuan tadi berkata, ayahnya adalah pendeta. Kalau kamu mau memiliki anak saya, kamu harus masuk agama Nasrani. Bayangkan Pak, yang habis Quran ini masuk agama Nasrani gara-gara perempuan. Kenapa? Salut lah. Kenapa Pak? Mungkin dia merasakan pandangan pertama atau apa segala macam Pak. Atau kita seakan-akan itu anggaplah perempuan itu adalah dunia. Jadi seakan-akan kita melihat posisi jabatan ataupun harta, seakan-akan seperti itu. Kita menggadaikan saat itu keimanan itu. Lantas apa yang terjadi? Masuk Nasrani lain. Islam berhasil menguasai, lalu beranjak untuk memperluas kekuasaannya saat itu. Akhirnya ke Mesir, Palestina, Syria dan segala macamnya. Lalu pasukan itu kembali lagi ke benteng tadi, lewat. Ternyata bertemu dengan orang yang hafiz Quran tadi. Lalu apa? Lalu orang-orang Islam berkata kepada si penghafal Quran tadi, apa perkataannya Pak? Kira-kira kamu ini kan terkenal hafal Quran, ada nggak ayat Al-Quran yang masih tersisa? Ada. Yang lain sudah hilang Pak, cuma 2 yang tersisa. Apa ayatnya? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu di akhirat kelak, dia akan seringkali menginginkan kiranya mereka dahulu adalah masih seorang muslim. Cuma ayat itu. Lalu ayat yang keduanya, zarhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Cuma 2 ayat ini yang masih tersisa. Bahkan masih tersisa 2 ayat itu tidak mampu menyadarkan seorang yang hafiz tadi. Ternyata berapa berat. Jadi sebenarnya udah minta maaf. Ketika kita membiasakan diri duduk dengan orang soleh, menghafal Quran, membaca Quran, lalu sholat tahajud dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah bagian usaha kita mempertahankan iman. Namun itu belum tentu jaminan. Apa jaminan itu? Jaminan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Atau kata penafsir yang lain, ya Allah, tunjukilah kami di jalan yang lurus itu dan istiqomahkan kami di jalan yang lurus itu. Adapun yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, belum tidak bawa jam nih. Jam berapa? 4:30 Pak? Aduh, tidak terasa Pak. Oke, 3 menit lagi ulun akan menyelesaikan. Yang satu lagi Pak, yang dimaksud dengan istiqomah adalah kontinuitas. Apa yang disebut kontinuitas itu? Kalau kita minta maaf, bersyukur kepada Allah saat kita senang, dan kita mau bersabar atau bersyukur atas nikmat Allah yang masih tersisa, maka dia disebutlah istiqomah. Yang paling berat istiqomah bukan amalan, tapi kondisi hati jiwa manusia. Amalan banyak orang yang istiqomah, tapi belum tentu hati manusia bisa istiqomah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, apa Pak? Yang disebut orang-orang yang bertakwa itu, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Mereka berinfak dalam keadaan senang, wad-dharra'i, dalam keadaan susah. Mereka istiqomah dalam kondisi hati jiwa mereka itu. Itu yang paling berat. Dulu minta maaf Pian. Pian bisa sabar dengan atasan Pian, itu bagus. Tapi belum tentu Pian bisa sabar dengan bawahan Pian. Belum tentu. Pian bisa adil dengan orang lain, tapi belum tentu adil kepada diri sendiri. Itu juga tidak istiqomah.
Jadi jangan dikira istiqomah itu dia datang ke masjid ini, ke musola ini, sholat tahajud apa sholat subuh apa duha aja setiap pagi jam 9 ya sholat duha terus. Wah, dia istiqomah. Iya, dia istiqomah adalah amalannya, tapi belum tentu kondisi kejiwaannya dalam rangka kepada Allah dia istiqomah. Orang sabar harus istiqomah, orang syukur harus istiqomah, orang apa lagi Pak? Adil harus istiqomah. Makanya Nabi Sulaiman, belum minta maaf, cerita yang pernah dengar cerita Nabi Sulaiman ingin memindahkan apa namanya? Ingin memindahkan istana. Lalu apa kata jin iblis mengatakan, mulut saya bisa memindahkannya dari istana Bilqis sampai ke negeri Nabi Sulaiman ini sebelum dia berdiri dari tempat dulu. Cepatlah. Namun ada orang yang ahli dalam Alkitab, disebutkan dalam ayat Al-Quran itu, mampu memindahkannya bahkan sebelum Nabi Sulaiman berkali. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani a'ashkur am akfur." Kira-kira ada banyak penafsir termasuk Fahrudin Ar-Razi mengatakan sebenarnya orang yang memindahkan itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Namun ada yang mengatakan itu adalah namanya Asif bin Barsiyah. Tapi kenapa Imam Fahrudin Ar-Razi mengatakan itu Nabi Sulaiman? Karena tidak ada yang paling alim di antara umatnya kecuali adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. Yang dia mampu memindahkan angin, dia berbicara dengan hewan, jin tunduk. Maka dari itu kenapa jin tunduk? Bahwa jin iblis aja yang paling yang paling tinggi bisa memindahkan, membutuhkan waktu beberapa detik. Tapi Nabi Sulaiman lebih daripada. Makanya Nabi Sulaiman dia meluani a'ashkur. Ini adalah karunia Allah untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau apakah aku kafir. Itulah yang dimaksud ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita istiqomahkah syukur kita. Rata-rata manusia belum minta maaf. Bisa jadi termasuk ulun naudzubillah menjadi dan termasuk pian naudzubillah menjadi. Bisa jadi kita termasuk orang yang pandai berzikir, ingat kepada Allah ketika dia susah, tapi lupa bersyukur ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan. Itulah yang dimaksud istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan cuma kontinuitas dalam amal, tapi kontinuitas dalam keadaan jiwa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kira-kira begitu. Kita adil terhadap orang lain, kita juga adil kepada diri kita. Itulah yang dimaksud istiqomah. Kita bersyukur saat kita dapat nikmat, kita juga masih bersyukur ketika berkurangnya nikmat itu, karena masih ada tersisanya. Kita bersabar saat atasan kita menghina kita, tapi belum tentu kita bisa istiqomah bersabar ketika bawahan menghina. Itu juga istiqomah. Pian sering ke masjid ketika pian lagi masih memiliki sepeda motor, tapi belum tentu sering ke masjid ketika masih memiliki mobil. Iya kan Pak? Nah kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menganugerahkan kita istiqomah. Sering-seringlah kita berdoa, Rabbana hablana al-istiqomah. Ya Allah, anugerahkanlah kami istiqomah. Allahumma hablana istiqomah. Allahumma hablana istiqomah. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira ada pertanyaan, silahkan Pak. Boleh tentang yang lain yang bisa ulun jawab ataupun yang berkaitan dengan istiqomah. Silahkan Pak. Silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian hendak baca ini, kalau masalah cobaan ujian
Kadang saya begini, Ustaz. Kalau orang dikasih cobaan atau ujian dari Allah, mungkin apa ya, kita lihat dari kondisi hambanya tadi. Karena kan ada juga kadang orang itu mengatakan dirinya dia dapat musibah, dia mengatakan ini cobaan. Kalau kita lihat kayaknya percobaan, teguran itu. Kenapa? Kalau saya lihat kalau cobaan mungkin orang yang beriman ya. Kalau dia beriman aja apa, sholat aja malas, misalkan gitu kan. Dia dikasih musibah sama Allah, apakah itu cobaan? Kalau menurut saya itu ujian gitu. Apa teguran? Kalau menurut Ustaz bagaimana? Nah itu mohon diluruskan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan antara seseorang itu mendapatkan musibah ataukah mendapatkan cobaan? Ya benar. Begini Pak, teguran ya. Bisa jadi teguran, bisa jadi cobaan, bisa jadi begini Pak. Kalau orang itu beriman dan beramal soleh, maka itu disebutkan cobaan. Seperti misalkan Nabi Ayub ketika mendapatkan cobaan daripada penyakit kulitnya, Nabi Ibrahim dibakar dan lain sebagainya. Namun ada yang bersifat teguran Pak. Tentunya orang yang bersifat teguran ini adalah orang itu masih beriman dan amal soleh, namun dia tergelincir sesaat. Tergelincir sesaat itulah disebutkan teguran, supaya dia comeback kembali. Namun ketika musibah, ini juga dua Pak. Musibah itu bisa jadi adalah mengukur kesabaran manusia. Itu yang kita maksud cobaan tadi. Atau yang kita sebut ajab. Nah, ajab ini adalah orang-orang yang nyata-nyata berbuat zalim. Jadi lu minta maaf, ketika kawan pian masih dalam keadaan beriman, lalu pian katakan ini kena ajab nih, nah itu kada pantas Pak. Makanya kalau manusia masih dalam hatinya beriman kepada Allah, itu adalah musibah. Namun kalau sudah dia bertindak zalim dan melampaui batas, itu ajab Allah Subhanahu. Jadi contoh misalkan, dulu minta maaf, kalau misalkan dia melakukan durhaka kepada kedua orang tua, lalu dia liwat itu apa sih namanya? Kaum Nabi Lut itu. Ya, perkawinan sejenis dan lain sebagainya, ya itu kan ajab. Itu ajab itu. Namun ketika hamba Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan keburukan yang serupa, kalau masih ada iman dan Islam, itu masih musibah yang perlu dia bersabar atas itu. Kira-kira begitu Pak. Jadi ada perbedaan antara ajab, musibah. Jadi kalau dia kena ajab, naudzubillah min dzalik, itu gara-gara lagi tempat sabarnya Pak. Sudah kena ajab. Jadi yang kena sabar itu adalah yang dimaksud musibah. Idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau dia dapat musibah, dia berkata sesungguhnya ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah tempat kembali. Itu dia kena musibah. Tapi kalau kena azab, dia tidak ada lagi tempat kembali. Makanya ketika Allah membalikkan tanah negeri kaum Nabi Lut itu, mereka tidak ada lagi kembali, habis sudah. Itulah sebenarnya itu yang disebut ajab. Jadi kalau musibah
pian menerima apapun, minta maaf lah, pian menerima kondisi musibah apapun, pian masih diberi sesuatu oleh Allah, yaitu apa? Mampu bersabar. Namun yakinlah, setiap masalah yang kita hadapi ini adalah sebenarnya juga di atas berada dalam kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali adalah illa usaha, kecuali dia mampu. Jadi kira-kira sebenarnya itu. Jadi kira-kira apapun yang biar alami sekarang ini, sebenarnya Allah juga mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kita pun mampu mengatasinya. Namun kira-kira kita sebelum mendapatkan itu, lalu kita berburuk sangka dulu, aku tidak sanggup dan aku tidak sanggup. Itulah bisa jadi kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dianugerahi oleh Allah akal, kesehatan, dan kita masih dianugerahi iman dan Islam. Kira-kira itu Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Ada yang lain Pak? Terda? Silahkan Pak. Silahkan Ben. Ada? Oh kan ada? Ada Pak? Oh ada. Syuting dulu Mas, nanya dari situ Mas. Nah, situ nanya Mas. Belum kira tadi itu Pak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan masalah kekinian Pak Ustaz. Jadi akhir-akhir ini banyak bertanya mengenai jika kamu diberikan persoalan untuk memilih antara Islam, Al-Quran atau Pancasila, kamu milih yang mana? Nah, berkaitan dengan pertanyaan itu, otomatis di sini kan akan ada timbul masalah tentang tauhid ya. Apakah itu bagian dari Allah menguji keistiqomahan terhadap tauhid manusia? Kan bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi bikin yang seperti itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tentang pilihan Al-Quran dan Pancasila dan yang kedua bagaimana kita menghadapi kondisi yang seperti itu. Kira-kira pertanyaannya itu yang kedua. Mengenai pertanyaan pertama, mungkin Nur pernah menjelaskannya di tempat ini bahwa sebenarnya itu salah pertanyaan. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila disepakati oleh ulama bahwa itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Kalau itu adalah sebuah pilihan, maka ternyata itu adalah pertanyaan yang keliru. Jadi pertanyaannya yang keliru. Yang kedua adalah kenapa keliru? Karena mensejajarkan Pancasila dengan Al-Quran. Itu keliru dan itu sebenarnya sedikit melukai daripada perasaan umat Islam. Jadi sebenarnya begitu. Dan itu bahkan dikatakan oleh Profesor Al-Zumardi itu itu melecehkan bagi kepercayaan agama Islam. Sementara kita meyakini bahwa nilai Pancasila tidak bertentangan. Nah, kira-kira itu jawabannya yang pertama. Jadi pertanyaannya yang salah. Seperti pertanyaan kita kadang-kadang ketika orang-orang sudah kenyang dan lain sebagainya, kita masih mengatakan hendak makankah lagi ya, misalnya. Pertanyaannya yang keliru. Yang kedua, bagaimana menyikapi dengan kondisi seperti itu, Pak? Kalau belum bisa bayangkan, Pak, kondisi kita ini belum seberapa, Pak, dibanding 30 tahun setelah Nabi meninggal. Kita kondisi Islam di Indonesia memang mengkhawatirkan, Pak.
Memang mengkhawatirkan apa yang belum katakan. Kita takut terhadap persaudaraan Islam yang semakin terancam karena kita berkelompok satu sama lain gara-gara pilihan politik dan lain sebagainya misalnya. Lalu akhirnya menghujat dan lain sebagainya. Nah, ulun mengkhawatirkan kondisi umat Islam seperti itu, mereka terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Zaman dulu 30 tahun setelah Nabi meninggal, umat Islam bukan cuma terkotak-kotak tapi berperang satu sama lain. Mereka sudah mengangkat senjata. Yang mengangkat senjata ini bukan orang sembarangan. Yang satu adalah Tolha, Zubair, yang satu di pihak adalah Ali bin Abi Thalib. Pada perang Siffin, Ali bin Abi Thalib satu pihak adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu adalah ipar Nabi, yang satu adalah menantu Nabi. Mereka mengangkat senjata. Tapi ada beberapa orang yang tidak mengangkat senjata. Seperti misalkan Abdullah bin Umar tidak mengangkat senjata. Yang kedua adalah Muhammad bin Maslamah tidak mengangkat senjata. Ada beberapa sahabat yang tidak mengangkat senjata. Bahkan dia pergi karena menghindari fitnah. Maka dari itu, sebaik-baik orang muslim, dia punya dua pilihan. Yang pertama, dia meninggalkan fitnah. Dia terhindar, dia tidak ikut mana-mana. Yang penting aku masih bisa sholat dan membayar zakat dan berpuasa, itulah yang aku lakukan. Karena kadang-kadang di tempat terjadinya fitnah, kebenaran menjadi kabur. Tidak bisa lagi, Pak. Kabur. Sekarang kita yakin itu benar, ternyata itu adalah seperti permukaan laut. Masih ada arus di dalamnya yang kita tidak tahu. Dan yang kedua, kalau pian meyakini satu pihak itu benar, bolehlah pian tinggal. Karena saat itu sahabat pun, Tolhah pun meyakini bahwa Aisyah benar. Sahabat-sahabat yang lain pun meyakini Ali bin Abi Thalib yang benar. Nah, saat itu beberapa sahabat mau pindah ke Syria. Jadi ada dua pilihan terkait fitnah itu, Pak, dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah pian menghindari fitnah, pian tidak ikut mana-mana. Pian lihat secara ilmunya, pian ukur kapasitasnya, pian tidak ikut menghujat satu sama lain. Lalu pian berdoa, ya Allah, selesaikanlah persoalan umat Islam. Pian berarti termasuk golongan yang pertama, yaitu seperti Muhammad bin Maslamah, Ibnu Umar dan lain sebagainya. Dia menghindari. Namun ada golongan yang kedua, dia ikut karena dia meyakini kebenaran dan dia berijtihad. Seperti kata Nabi, siapa yang berijtihad, kalau dia benar dapat 2, kalau dia salah masih dapat 1. Kira-kira begitu. Namun orang yang berijtihad nih harus dengan ilmu, bukan asal tempat-tempatan. Di kita ini kada memihak, tapi adalah ikut-ikutan. Seharusnya memihak itu dengan ilmu, bukan dengan sekedar ikut-ikutan. Kita jangan seperti bebek malah. Coba lihat iringan bebek. Pian tidak perlu mengiring bebek sampai belakangnya. Pian yang perlu iring ke siapanya? Yang depannya aja kan. Maka yang belakang pasti ikut. Umat Islam jangan seperti itu. Kita ini sedikit saja langsung reaktif malah. Reaktif. Bukti reaktifnya apa? Contoh kasus Palestina apalah. Bayangkan, Pak, cuma seminggu 30 M kalau nggak salah ya. Berapa hari itu, Pak? Ustaz Adi Hidayah itu apa? Hah? 6 hari. Kalau tidak salah nggak tahu juga. Kira-kira 30 M. Coba biar bayangkan. Umat Indonesia ini mantap sekali reaktif. Sedikit hoak aja langsung. Kemarin itu satu hoak yang itu, Pak, yang suntik tiba-tiba ada magnet, Pak, apa? Itu apa? Chip kan? Itu tersebar di WhatsApp segala macam. Tiba-tiba di masjid, ulun ketemu pian-pian ini adakah yang sudah bervaksin? Ya, ayo coba Bang, dicoba, ulun memastikan. Ulun lihat, oh ada. Berarti apa Pak itu, Pak? Kok bisa, Pak? Itu mungkin tanam magnet atau Pak? Belum pagi. Jadi nempel.
Ini sudah vaksin semua Pak? Ada yang sudah? Ada yang belum? Ada yang mencoba sudah? Enggak ada. Magnet. Sudah kan Nempel. Kaca kelasnya. Kaca nempel. Jadi itulah cara menghadapi kondisi sekarang ini Pak. Kita boleh belum termasuk memilih yang nomor 1 Pak, tidak ikut mana-mana. Belum termasuk itu. Ternyata ketika kita ikut ternyata sama-sama menyebelah dan satu selimut Pak. Kira-kira itu saja. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan terakhir Pak atau kita tutup aja? Kita tutup aja Pak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa al-'afwa 'inda al-hisab. Allahumma srif 'anna Allahumma srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama wa inna sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha ya arhamar rahim. Allahumma hab lana al-istiqamah. Allahumma hab lana as-sihhah wal 'afiyah wal istiqamah. Allahumma hab lana as-sihhah wal 'afiyah wal istiqamah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ja'alna makhraja wa khayra makhraja. Allahumma ja'alna makhraja wa khayra makhraja ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.